Buah delima, buah duku. Jumpa lagi ya denganku, Sobat Prima inspiratif yang selalu bahagia. Pada sesi ketiga, kita akan berbincang tentang faktor pendorong pengembangan pelayanan publik digital. Faktor pendorong yang pertama adalah external pressure. Artinya, tuntutan yang kuat dari para stakeholder agar pemerintah memperbaiki pelayanannya menjadi salah satu faktor penting. Faktor pendorong yang kedua, internal political desire. Adanya dorongan atau inisiatif dari dalam pemerintah untuk melakukan reformasi serta mendukung pengembangan e-government di dalam organisasinya. Faktor pendorong yang ketiga, overall vision and strategy. Perencanaan yang holistik dan secara detail untuk mengembangkan e-government mampu menentukan bagaimana harus memulai dan kemana arah tujuan dari sebuah proyek e-government. Think big, start small, and scale fast. Itu yang disampaikan oleh Gupta pada tahun 2004 dalam bukunya. Dengan memulai dari dasar, kemudian menggunakan strategi yang smart, simple, measurable, accountable, realistic, and time relate, serta melibatkan seluruh stakeholder untuk meraih visi yang lebih besar dalam mengintegrasikan seluruh layanan e-government yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Faktor pendorong yang keempat adalah effective project management. Adanya tanggung jawab yang jelas, perencanaan yang baik, pertimbangan terhadap resiko, kontrol dan monitoring, manajemen sumber daya yang baik, dan pengelolaan yang baik atas hubungan kerjasama antara pihak pemerintah dan kalangan swasta. Faktor pendorong kelima, effective change management. Dibutuhkan seorang model pemimpin yang memiliki visi dan profesionalitas tinggi dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan masyarakat, sehingga dapat membentuk sebuah lingkungan kerja yang kondusif mengembangkan e-government. Faktor pendorong selanjutnya yang keenam adalah requisite competencies. Dibutuhkan keahlian dan penguasaan ilmu pengetahuan, khususnya di dalam pemerintah itu sendiri. Dalam e-government, pemanfaatan teknologi informasi hanyalah sebagai alat bantu. Jadi, porsinya tidak terlalu besar. Justru, pola pikir yang luas dalam berinovasi menciptakan pelayanan yang diinginkan oleh stakeholder dan membangun visi bersama untuk menentukan arah di masa depan menjadi persyaratan utama bagi semua pihak yang sedang mengembangkan e-government. Faktor pendorong yang ketujuh, adequate technological infrastructure. Teknologi informasi yang digunakan dalam pengembangan e-government bervariasi, dari yang paling murah hingga yang paling mahal. Sedangkan dana yang tersedia terbatas pada hasil yang akan dicapai sesuai yang telah direncanakan sebelumnya. Dengan kata lain, teknologi informasi yang akan digunakan sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan. Memang semakin besar anggaran, maka semakin canggih teknologinya. Di sini, pemerintah harus pintar dalam mempertimbangkan. Sobat Prima inspiratif. Pada bagian terakhir ini, saya akan menyampaikan tantangan implementasi pelayanan publik digital. Dengan mengetahui tantangannya, saya berharap Sobat Prima mampu mengantisipasi kemungkinan resiko yang akan terjadi. Tantangan pertama adalah pemimpin. Inisiator utama di dalam mensosialisasikan dan memacu terimplementasikannya konsep e-government adalah gaya kepemimpinan dari para inisiator. Tantangan yang kedua, kebijakan.
arah pengembangan e-government secara keseluruhan semestinya harus sudah tergambar pada roadmap desain dari e-government itu sendiri. Tantangan yang ketiga, infrastruktur telekomunikasi. Infrastruktur yang dapat menunjang target atau prioritas pengembangan e-government yang telah disepakati. Tantangan keempat, konektivitas dan penggunaan IT. Karena pemerintah saat ini telah memanfaatkan beraneka ragam teknologi informasi dalam membantu kegiatan sehari-hari. Tantangan kelima, kesiapan sumber daya. Tingkat kemampuan manusia yang bekerja di lembaga pemerintahan, kompetensi dan keahlian mereka akan sangat mempengaruhi performa penerapan e-government. Tantangan keenam, ketersediaan dana dan anggaran. Dana yang dibutuhkan tidak sekedar untuk investasi belaka, namun perlu pula dianggarkan untuk biaya operasional, pemeliharaan, dan pengembangan di kemudian hari. Tantangan ketujuh, perangkat hukum. Konsep e-government sangat terkait erat dengan usaha penciptaan dan pendistribusian data atau informasi dari satu pihak ke pihak lain. Masalah keamanan data dan informasi serta hak cipta intelektual harus dilindungi secara hukum. Tantangan yang terakhir, perubahan paradigma. Dibutuhkannya kesadaran dan keinginan untuk merubah cara kerja, bersikap, berperilaku, dan kebiasaan sehari-hari. Sobat Prima Inspiratif, untuk mengakhiri perjumpaan kita, saya ingin menyampaikan sebuah kutipan dari Simeon Preston. The biggest part of digital transformation is changing the way we think. Oleh karena itu, kata kunci dari kesuksesan implementasi pelayanan publik digital adalah perubahan mindset para pelakunya. Indonesia bak permata. Permata indah mengagumkan. Inilah akhir pertemuan kita. Semoga manfaat dan dapat diterapkan. Semoga video pembelajaran ini dapat membawa manfaat bagi kita semuanya. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Terima kasih. Salam Prima.